Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam. Oh, Bu Diah, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya sehat dan saya baik-baik saja Bu Lina. Bu Lina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Diah. Bu Lina ada waktu senggang tidak Bu? Saya ingin bercerita nih dengan Bu Lina, ada sesuatu yang mengganjal perasaan saya. Oh, kebetulan sekali, Bu Diah, saya baru selesai mengajar. Nanti ada jam lagi itu jam ke-7. Jadi sekarang waktu yang tepat ini untuk bincang-bincang. Ternyata memang sudah cukup lama ya kita tidak bincang-bincang seperti ini. Monggo, apa yang mau diceritakan, Bu Diah? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya makasih ya Bu, sudah mau meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Santai saja Bu Diah, jangan terlalu sungkan. Oh iya, apa yang Bu Diah harapkan ini dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan solusi nih Bu dari permasalahan saya tentang kondisi kelas yang kurang kondusif ketika praktikum IPA. Akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran yang saya lakukan di laboratorium itu kurang kondusif sehingga saya merasa kurang nyaman dan kurang puas dalam pembelajaran. Oh begitu, jadi Bu Diah itu ingin solusi dari masalah ya Bu. Kalau bisa diceritakan secara lebih detail lagi, memang permasalahannya seperti apa Bu? Iya Bu, betul. Jadi begini, saya itu merasa murid-murid kelas 7 tahun ini tidak sama atau berbeda dengan tahun yang kemarin. Sepertinya mereka kurang nyaman dan kurang ada rasa tanggung jawab seperti itu Bu Lina. Oh, ngomong-ngomong itu Bu Diah bisa mengatakan kalau murid-murid kurang nyaman dan kurang bertanggung jawab itu bagaimana? Seperti ini, misalnya ketika praktikum ya Bu ya, ketika praktikum itu murid-murid kurang fokus, terus banyak bercanda, tidak membaca LKPD yang saya berikan, malah bertanya. Padahal apa sudah saya berikan LKPD. Kemudian ada beberapa anak yang sering izin keluar dari lab, ada yang izin ke toilet, ada yang izin cuci muka, ada yang izin ke kantin untuk beli buku, pulpen. Sepertinya itu cuma alasan mereka saja biar bisa keluar dari lab, Bu Lina. Begitu ya Bu Diah. Ada lagi tidak ini yang membuat Bu Diah tidak nyaman? Ada Bu, ketika mereka selesai praktikum, mereka itu tidak langsung mengembalikan peralatan ke tempat semula sebelum mereka menggunakannya itu. Jadi saya harus selalu mengingatkan, padahal sebelumnya sudah dikasih tahu. Kemudian juga harus diingatkan untuk membersihkan tempat di mana mereka praktikum. Oh begitu Tuh. ya Bu. Kira-kira itu apa penyebabnya ya Bu Diah? Saya juga kurang tahu ya Bu, apa mereka tidak suka dengan pelajaran saya ya Bu ya? Atau mereka bosan dengan model pembelajaran yang selama ini saya gunakan ya? Padahal menurut saya itu sudah baik dalam mengajar, tapi kenapa ya kok murid-murid seperti itu? Padahal saya inginnya membuat murid-murid itu merasa nyaman ketika saya mengajar, terutama ketika mereka praktikum di dalam laboratorium. Eh, saya suka ini kalau ada guru yang mau introspeksi diri sendiri. Jadi kan eh, bisa merencanakan perbaikan. Nah, sekarang coba Bu Diah ingat-ingat lagi apa yang membuat murid
merasa bosan, tidak nyaman, dan kurang bertanggung jawab kalau di laboratorium, Bu. Mungkin cara pembelajaran saya ya Bu ya, yang masih monoton bagi murid ya. Oh, memangnya kalau sedang pembelajaran itu terutama kalau praktikum, apa yang sudah Bu Diah lakukan agar murid merasa nyaman dan tidak bosan, Bu? Ya, saya itu sudah melakukan berbagai pendekatan, model, metode pembelajaran, kemudian membagikan LKPD untuk dikerjakan selama praktikum, dan sebelumnya juga sudah ada materi tentang cara kerja di laboratorium, Bu. Oh, jadi sebenarnya Bu Diah itu sudah melakukan beberapa cara untuk membuat murid merasa nyaman, fokus, dan bertanggung jawab ya Bu ya. Cuman memang Iya, murid beberapa muridnya sendiri itu yang belum bisa sepenuhnya memunculkan hal-hal tersebut. Dari skala 1 sampai 10 Bu, kalau bisa dinilai pakai angka, eh, di mana posisi Bu Diah sekarang dalam mencapai tujuan tadi, Bu? kalau menurut saya sekarang posisi saya ada di skala 5, Bu Lina. Skala 5. Kalau yang diinginkan Bu Diah sendiri itu di posisi berapa? Saya sih tidak terlalu muluk-muluk ya, dan tidak terlalu punya suatu harapan yang besar atau tuntutan yang besar. Skala 8 sudah baiklah, sudah bagus menurut saya. Bukan hanya cukup itu, Bu. Memang angka 8 itu ya sudah bagus. Iya, Kira-kira selain pendekatan yang sudah dilakukan dan pemberian LKPD kepada murid, apalagi yang bisa dilakukan, Bu, untuk mencapai tujuan tersebut? ya. Tadi kan selain saya sudah melakukan pendekatan yang bervariasi dalam pembelajaran, kemudian saya memberikan LKPD untuk murid, saya juga akan membuat keyakinan kelas ya tentang cara kerja di dalam laboratorium yang nanti bisa dievaluasi secara berkala. Saya juga akan memberikan ice breaking mungkin ya Bu ya, agar murid tidak merasa bosan, kemudian tidak jenuh, dan tetap bisa fokus serta tanggung jawab ketika di dalam laboratorium. Bagus Tetapi itu, Bu. iya, tetapi saya tidak punya banyak ide ice breaking nih Bu Lina, dan masih kurang percaya diri untuk memberikan ice breaking kepada murid. Lalu kira-kira apa yang bisa Bu Diah lakukan itu terkait ice breaking? Apa ya? Oh iya, sekarang kan banyak konten kreator Bu. Kemudian banyak komunitas juga di sosial media. Mungkin ada komunitas ice breaking ya, dan saya bisa gabung di komunitas tersebut. Terus saya juga ingat pernah lihat sekilas tentang komunitas tersebut lewat di beranda. Nanti coba saya lihat-lihat lagi. Lagian konten di sosial media itu kan variasi ya Bu ya. Mungkin kita bisa cari-cari referensi tentang ice breaking dari situ ya Bu ya. Nah, itu Bu, betul saya sepakat. Mungkin ada lagi yang bisa Bu Diah lakukan supaya murid-murid nyaman dan bertanggung jawab di kelas. Eh, saya akan buat LKPD yang lebih terstruktur dan lebih efektif, mungkin dengan diberi gambar atau warna sehingga membuat anak lebih tertarik untuk membaca dan bisa fokus dalam melakukan praktikum ya Bu Lina ya. Bagus sekali Bu Diah. Jadi kita tarik dulu ya minat mereka. Eh, Berarti sekarang apa rencana Bu Diah untuk menyelesaikan masalah tadi di awal, Bu? Ya, seperti tadi yang saya cerita Bu Lina ya Bu, saya inginnya membuat murid nyaman ketika praktikum di dalam
laboratorium. Lah, yang akan saya lakukan pertama tadi memberikan metode atau model pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Kemudian saya juga akan membuat keyakinan kelas yang berisi tentang cara kerja di laboratorium dan nanti bisa dievaluasi secara berkala. Yang ketiga, saya akan mencoba menerapkan ice breaking di kelas, terutama di laboratorium, sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan jenuh. Dan keempat, saya akan membuat LKPD yang lebih efektif lagi, lebih terstruktur lagi, mungkin dengan diberi gambar atau diberi warna-warna yang lebih menarik sehingga murid-murid menjadi lebih fokus dan tertarik nih untuk membaca dan melakukan kegiatan di dalam laboratorium. Oh, bagus sekali. Rencana yang Budia sudah susun itu, kalau menurut saya itu sudah lengkap, sudah bagus. Mudah-mudahan rencananya berhasil, Budia. Terus, komitmen Budia terhadap rencana aksi tersebut apa ya, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu bisa membuat murid nyaman, Bu, dan bertanggung jawab ketika praktikum. Mungkin bisa dimulai dengan menyusun rencana pembelajaran yang menggunakan model, pendekatan maupun media belajar yang lebih bervariatif. Setuju sekali, Budia. Setelah Budia mempunyai komitmen, kemudian ada peran mungkin yang bisa membantu Budia untuk menjaga komitmen tersebut? Oh ya, tentunya kepala sekolah ya Bu Lina sebagai pimpinan, karena beliau pimpinan di sekolah, jadi juga yang mengontrol kerja saya di sekolah. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru yang satu mata pelajaran, otomatis berarti IPA. Kemudian mungkin bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain juga, bisa minta nasihat, masukan ataupun saran dari mereka. Mungkin seperti itu Bu Lina. Sepertinya Bu Diah ini sudah sangat siap ya Bu untuk melaksanakan rencana tadi. Bagaimana ini tindak lanjut dari obrolan kita? Ya, nanti saya akan mencatat poin-poin mengenai rencana aksi yang akan saya lakukan, kemudian laksanakannya, kemudian juga saya akan melakukan refleksi untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Bagus sekali Bu Diah. Semoga bisa mencapai harapan dan target yang kita inginkan ya Bu Diah. Amin. Ya Bu. Bagaimana ini perasaan Bu Diah setelah kita berbincang-bincang dari tadi? Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega Bu. Bisa mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di perasaan saya, kemudian saya juga merasa senang, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Lina waktunya, karena dengan bercerita seperti ini saya menjadi lega dan saya tadi bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Semoga nanti Bu Diah. Ya, semoga nanti kita bisa menjadi guru yang selalu dinantikan dan dirindukan oleh murid ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah kalau memang obrolan kita ini memberi manfaat. Iya Bu. Saya rasa cukup ya Bu. Mungkin Bu Lina mau istirahat atau mengerjakan tugas yang lain. Sekali lagi terima kasih Bu Lina ya. Oke, sama-sama Bu Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila.